Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra atau Sailendra Vamsa adalah nama wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di kerajaan Medang era Jawa Tengah sejak tahun 792 dan menguasai Sriwijaya di Pulau Sumatera sejak kepemimpinan Balaputra Dewa dari Jawa Tengah. Sebagian besar raja-rajanya adalah penganut dan pelindung agama Buddha Mahayana. Namun menurut Prasasti Sojomerto, Dapunta Sailendra yang mungkin adalah leluhur Wangsa Sailendra merupakan seorang Hindu aliran Siwa. Wangsa Sailendra diperkirakan berasal dari kerajaan Kalingga pada abad ke-5 di Jawa Tengah dan memiliki banyak peninggalan candi-candi yang terdapat di daerah Kedu, Jawa Tengah. Di samping berasal dari Jawa Tengah, daerah lain seperti Sumatera atau bahkan India dan Kamboja sempat diajukan sebagai asal mula wangsa ini, tetapi tidak ada silsilah atau bukti prasasti yang mendukung. Istilah Sailendra dalam bahasa Sanskerta artinya Raja Gunung, merujuk ke gunung-gunung berapi tinggi seperti Gunung Merapi yang menghadap ke Borobudur, candi besar agama Buddha yang dibangun oleh wangsa ini. Di Indonesia, nama Sailendra Vamsa dijumpai pertama kali di dalam Prasasti Kalasan. Tulisan pada Prasasti Kalasan menggunakan aksara nagari dalam bahasa Sanskerta dan mencantumkan rangka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Dalam Prasasti Kalasan terdapat keterangan bahwa para penasehat keagamaan Wangsa Sailendra telah menyarankan pembuatan bangunan suci kepada Maharaja Tejah Punapana. Bangunan ini dibuat sebagai tempat pemujaan bagi pendeta beragama Buddha untuk memuji Dewi Tara. Bangunan ini merujuk ke Candi Kalasan. Dalam Prasasti Kalasan, Wangsa Sailendra disebut dengan nama Sailendra Gurubis, Sailendra Vatagilasya, dan Sailendra Jagarubis. Nama raja dari Wangsa Sailendra juga ditemukan di dalam Prasasti Kelura yang berangka tahun 782 Masehi. Pada prasasti ini, sang raja dikenali untuk pertama kalinya sebagai pembunuh musuh. Namanya dituliskan dalam prasasti ini sebagai Sailendra Wansa Tikalakena. Lalu Wangsa Sailendra juga disebutkan dalam Prasasti Abhiyagiri Vamhara dari tahun 792 Masehi. Prasasti Sojomerto dari sekitar tahun 700 Masehi Sailendramana, dan Prasasti Kayum Wunan tahun 824 Masehi Sailendra Wansa Tilaka. Di luar Indonesia, nama ini ditemukan dalam Prasasti Ligor dari tahun 775 Masehi. Mengenai asal-usul keluarga Sailendra banyak dipersoalkan oleh beberapa sarjana. Berbagai pendapat telah dikemukakan oleh sejarawan dan arkeologis dari berbagai negara. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Jawa Sailendra berasal dari Sumatera, dari India, dan dari Funan. Tapi pendapat semua itu tidak memiliki bukti dan tidak valid. Dari penelitian terbaru, Sailendra lebih pasti berasal dari Jawa. Teori India. Majumdar beranggapan bahwa keluarga Sailendra di Nusantara, baik di Sriwijaya atau Sumatera maupun di Medan atau Jawa, berasal dari Kalingga, dan kerajaan Kalingga sudah ada di abad ke-5 sebelum ada kerajaan Sriwijaya yang muncul di abad ke-6.
sekaligus membatalkan pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Nilakanta Sastri. Mun menganggap bahwa keluarga Sailendra berasal dari India yang menetap di Palembang sebelum kedatangan Dapuntahyang. Pada tahun 683 Masehi, keluarga ini melarikan diri ke Jawa karena terdesak oleh Dapuntahyang dengan bala tentaranya. Dan teori Nilakanta Sastri dinyatakan tidak tepat dan bukti karena Dapuntahyang datang ke Sumatera pada abad ke-6. Sementara kerajaan Kalingga sudah berdiri di abad ke-5. Teori Funan Josjodes lebih condong kepada anggapan bahwa Sailendra yang ada di Nusantara ini berasal dari Funan atau Kamboja, karena terjadi kerusuhan yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Funan. Kemudian keluarga kerajaan ini menyingkir ke Jawa dan muncul sebagai penguasa di Medang pada pertengahan abad ke-8 Masehi dengan menggunakan nama keluarga Sailendra. Namun teori ini tidak terbukti kuat karena beberapa prasasti dan catatan lainnya menyatakan silsilah Sailendra telah bermukim turun-temurun di Jawa Tengah di abad ke-5. Teori Nusantara. Teori Nusantara mengajukan kepulauan Nusantara, terutama Pulau Sumatera atau Jawa, sebagai tanah air Wangsa ini. Teori ini mengajukan bahwa Wangsa Sailendra mungkin berasal dari Sumatera yang kemudian berpindah dan berkuasa di Jawa, atau mungkin Wangsa asli dari Pulau Jawa tetapi mendapatkan pengaruh kuat dari Sriwijaya. Menurut beberapa sejarawan, keluarga Sailendra berasal dari Sumatera yang bermigrasi ke Jawa Tengah setelah Sriwijaya melakukan ekspansi ke tanah Jawa pada abad ke-7 Masehi dengan menyerang kerajaan Tarumanegara di Jawa. Namun pendapat ini masih diragukan karena Ratu Sima merupakan keturunan Sailendra menjadi ratu dari kerajaan Kalingga sebelum ekspansi Sriwijaya menurut prasasti Kota Kapur. Serangan Sriwijaya atas Jawa berdasarkan atas prasasti Kota Kapur yang mencanangkan ekspansi atas bumi Jawa yang tidak mau berbakti kepada Sriwijaya. Ia mengemukakan gagasannya itu didasarkan atas sebuah gelar Dapunta Sailendra pada prasasti Sojomerto. Gelar ini ditemukan juga pada prasasti Kedukan Bukit pada nama Dapuntahyang. Prasasti Sojomerto dan prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti yang berbahasa Melayu kuno. Namun keberhasilan Sriwijaya dalam ekspansi bumi Jawa yang tercatat di prasasti Kota Kapur diragukan keberhasilannya, karena sampai saat ini tidak ditemukan bukti yang menyatakan penguasaan Sriwijaya atas bumi Jawa. Bukti wilayah kekuasaan Sriwijaya di Pulau Jawa hanya sebatas di wilayah Sunda, termasuk Pelabuhan Kalapa. Justru yang menjadi misteri adalah keberadaan Wangsa Sailendra yang tiba-tiba menjadi penguasa Suwarnadwipa pada era Balaputra Dewa. Bahkan di prasasti Nalanda disebutkan Balaputra Dewa Raja Suwarnadwipa merupakan cucu dari Raja Yawadipa yang menikah dengan Tara Putri Darmasetu. Teori Nusantara yang juga dikemukakan oleh Purbacaraka, pendapat dari Purbacaraka yang didasarkan atas carita parahyangan, kemudian diperkuat dengan sebuah temuan prasasti di wilayah Kabupaten Batang. Di dalam prasasti yang dikenal dengan nama prasasti Sojomerto itu disebutkan nama Dapunta Sailendra, nama ayahnya Santanu, nama ibunya Badrawati, dan nama istrinya Sampula. Dapunta Sailendra, nama Santanu, Namanda, Bapak Nda Badrawati, Namanda ayahanda Sampula, Namanda.
Menurut Bukhari, tokoh yang bernama Dapunta Sailendra adalah bakal raja-raja keturunan Sailendra yang berkuasa di Medang. Nama Dapunta Sailendra pernah diajukan sebagai ejaan Melayu dari kata dalam bahasa Sanskerta. Karena di dalam prasasti digunakan bahasa Melayu kuno. Jika demikian, kalau keluarga Sailendra berasal dari India Selatan, tentunya mereka memakai bahasa Sanskerta di dalam prasasti-prasastinya. Dengan ditemukannya prasasti Sojomerto telah diketahui asal keluarga Sailendra dengan pendirinya Dapunta Sailendra. Berdasarkan paleografinya, prasasti Sojomerto berasal dari sekitar pertengahan abad ke-7 Masehi. Damais tidak berpendapat demikian dan memperkirakan asal abad ke-8. Menurut Purbacaraka, Sanjaya dan keturunan-keturunannya itu ialah raja-raja dari keluarga Sailendra, asli Nusantara yang menganut agama Siwa. Tetapi sejak Panamkaran berpindah agama menjadi penganut Buddha Mahayana, raja-raja di Mataram menjadi penganut agama Buddha Mahayana juga. Pendapatnya itu didasarkan atas cerita Parahyangan yang menyebutkan bahwa Raja Rakai Sanjaya menyuruh anaknya Rakai Panaraban atau Rakai Tamperan untuk berpindah agama karena agama yang dianutnya aliran Siwa ditakuti oleh semua orang. Kabar mengenai Rakai Panangkaran yang berpindah agama dari aliran Siwa menjadi Buddha Mahayana juga sesuai dengan isi prasasti Raja Sankara, koleksi Museum Adamali yang kini hilang. Kemudian prasasti Canggal menyebutkan bahwa Sanjaya mendirikan sebuah lingga di Bukit Sirangga untuk tujuan dan keselamatan rakyatnya. Disebutkan pula bahwa Sanjaya memerintah Jawa menggantikan Sana. Raja Sana mempunyai saudara perempuan bernama Sanaha, yang kemudian dikawininya dan melahirkan Sanjaya. Dari prasasti Sojomerto dan prasasti Canggal telah diketahui nama 3 orang penguasa di Medam atau Mataram, yaitu Dapunta Sailendra, Sana, dan Sanjaya. Raja Sanjaya mulai berkuasa di Medang pada tahun 717 Masehi. Dari cerita Parahyangan dapat diketahui bahwa Sena atau Raja Sana berkuasa selama 7 tahun. Kalau Sanjaya naik tahta pada tahun 717 Masehi, maka Sana naik tahta sekitar tahun 710 Masehi. Hal ini berarti untuk sampai kepada Dapunta Sailendra pertengahan abad ke-7 Masehi, masih ada sisa sekitar 60 tahun. Kalau seorang penguasa memerintah lamanya kira-kira 25 tahun, maka setidak-tidaknya masih ada 2 penguasa lagi untuk sampai kepada Dapunta Sailendra. Prasasti Sojomerto sering digunakan sebagai bukti bahwa Wangsa Sailendra berasal dari Sumatera karena mengasumsikan kata Sailendra sebagai penyebutan Melayu untuk Sailendra dan Dapunta Sailendra adalah pendahulu dinasti ini. Namun penelitian termutakhir tidak menunjukkan seperti itu. Menurut Damais, prasasti Sojomerto berasal dari abad ke-8, menempatkannya setelah prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi. Selain itu, nama Sailendra dari prasasti Sojomerto sepertinya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Sailendra. Dalam prasasti itu disebut kata Hakairu dan Daiva yang mempunyai diftong ai, sehingga seharusnya diftong itu juga digunakan dalam nama Dapunta Sailendra. Selain itu, teori ini sudah usang karena tidak ada data keberadaan dinasti Sailendra di Sumatera lebih awal dari abad ke-9 dan Sriwijaya tidak dapat menaklukkan Jawa.
Yang terjadi adalah kebalikannya. Dinasti Sailendra menundukkan Sriwijaya dan daerahnya di Semenanjung Malayu. Dalam cerita Parahyangan disebutkan bahwa Raja Mandimina mendapat putra Sangsena atau Sana. Ia memegang pemerintahan selama 7 tahun, dan Mandiminya diganti oleh Sangsena yang memerintah 7 tahun. Dari urutan raja-raja yang memerintah itu, dapat diduga bahwa Mandimina mulai berkuasa sejak tahun 703 Masehi. Ini berarti masih ada 1 orang lagi yang berkuasa sebelum Mandiminya. Karena teori Purbacaraka berdasarkan carita Parahyangan, maka keluarga Sailendra diduga berasal dari Pulau Jawa yang berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Tokoh Sana dan Sanjaya berkaitan erat dengan sejarah kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Mereka pada awalnya beragama Siwa, seperti kebanyakan keluarga kerajaan permulaan di Pulau Jawa, seperti Tarumanegara dan Kalingga. Penggunaan bahasa Melayu kuno pada prasasti Sojomerto di Jawa Tengah, serta penggunaan gelaran Dapunta, menunjukkan bahwa keluarga Sailendra telah dipengaruhi bahasa, budaya, dan sistem politik Sriwijaya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa mereka adalah vasal atau perdikan anggota Kedatuan Sriwijaya. Hal ini seiring dengan kabar penaklukan bumi Jawa oleh Sriwijaya, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Kota Kapur. Berita yang berasal dari masa dinasti Tang memberikan tentang kerajaan Kalingga yang disebut Sepo atau Jawa. Pada tahun 674 Masehi, rakyat kerajaan itu menobatkan seorang wanita sebagai ratu, yaitu Hisima atau Ratu Sima. Ratu ini memerintah dengan baik. Mungkinkah ratu ini merupakan pewaris tahta dari Dapunta Sailendra? Apabila iya, maka diperoleh urutan raja-raja yang memerintah di Medang, yaitu Dapunta Sailendra, Ratu Sima, Mandiminya, Raden Sana, Raden Sanjaya, dan Rake Panamkaran, dan seterusnya. Era Kerajaan Medang. Selama ini Kerajaan Medang dianggap diperintah oleh 2 wangsa, yaitu Wangsa Sailendra yang beragama Buddha dan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Pendapat ini pertama kali diperkenalkan oleh Bos. Pada awal era Medang atau Mataram kuno, Wangsa Sailendra cukup dominan di Jawa Tengah. Menurut para ahli sejarah, Wangsa Sanjaya awalnya berada di bawah pengaruh kekuasaan Wangsa Sailendra. Mengenai persaingan kekuasaan tersebut tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, keduanya sama-sama berkuasa di Jawa Tengah. Sementara Purbacaraka menolak anggapan Bos mengenai adanya 2 wangsa kembar berbeda agama yang saling bersaing ini. Menurutnya hanya ada 1 wangsa dan 1 kerajaan, yaitu Wangsa Sailendra dari Kerajaan Medang. Sanjaya dan keturunannya adalah anggota Sailendra juga. Ditambah menurut Bukhari, melalui penafsirannya atas prasasti Sojomerto, bahwa Wangsa Sailendra pada mulanya memuja Siwa, sebelum Panangkaran beralih keyakinan menjadi penganut Buddha Mahayana. Raja-raja yang berkuasa dari keluarga Sailendra tertera dalam prasasti Ligor, prasasti Nalanda maupun prasasti Klura, sedangkan raja-raja dari keluarga Sanjaya tertera dalam prasasti Canggal dan prasasti Mantiasi. Berdasarkan candi-candi, peninggalan kerajaan Mataram kuno dari abad ke-8 dan ke-9 yang bercorak Buddha atau Sailendra umumnya terletak di Jawa Tengah bagian selatan,
Sedangkan yang bercorak Hindu atau Sanjaya umumnya terletak di Jawa Tengah bagian utara. Berdasarkan penafsiran atas prasasti Canggal, Sanjaya memang mendirikan Sivalingga baru atau Candi Gunung Wukir. Artinya ia membangun dasar pusat pemerintahan baru. Hal ini karena Raja Jawa pendahulunya, Raja Sana wafat dan kerajaannya tercerai-berai diserang musuh. Saudari Sana adalah Sanaha, ibunda Sanjaya. Artinya Sanjaya masih kemenakan Sana. Sanjaya mempersatukan bekas kerajaan Sana, memindah ibu kota dan naik tahta membangun keraton baru di Medang, ibumi Mataram. Hal ini sesuai dengan adat dan kepercayaan Jawa, bahwa keraton yang sudah pernah pralaya, diserang, kalah, dan diduduki musuh sudah buruk peruntungannya, sehingga harus pindah mencari tempat lain untuk membangun keraton baru. Hal ini serupa dengan zaman kemudian pada masa Mataram Islam yang meninggalkan Kartasura yang sudah pernah diduduki musuh dan berpindah ke Surakarta. Perpindahan pusat pemerintahan ini bukan berarti berakhirnya Wangsa yang berkuasa. Hal ini sama dengan Airlangga pada zaman kemudian yang membangun kerajaan baru. Tetapi ia masih merupakan keturunan Wangsa penguasa terdahulu, kelanjutan Dharma Wangsa yang juga anggota Wangsa Isyana. Maka disimpulkan, meski Sanjaya memindahkan ibu kota ke Mataram, ia tetap merupakan kelanjutan dari Wangsa Sailendra yang menurut prasasti Soejomerto didirikan oleh Dapunta Sailendra. Pada masa pemerintahan Raja Indra, putranya Samaratungga dinikahkan dengan Dewi Tara, putri Dharmasetu, Maharaja Sriwijaya. Prasasti yang ditemukan tidak jauh dari Candi Kalasan memberikan penjelasan bahwa candi tersebut dibangun untuk menghormati Tara sebagai bodhisattva wanita. Pada tahun 790, Sailendra menyerang dan mengalahkan Chenla, Kamboja Selatan, kemudian sempat berkuasa di sana selama beberapa tahun. Candi Borobudur selesai dibangun pada masa pemerintahan Samaratungga. Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia dan kini menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Dari hasil pernikahannya dengan Dewi Tara, Samaratungga memiliki putra bernama Pramodawardhani dan putra bernama Balaputra Dewa. Balaputra kemudian memerintah di Sriwijaya, maka selain pernah berkuasa di Medang, Wangsa Sailendra juga berkuasa di Sriwijaya. Runtuhnya Wangsa Sailendra. Beberapa sejarawan berusaha menjelaskan berakhirnya kekuasaan Sailendra di Jawa Tengah mengaitkannya dengan kepindahan Balaputra ke Sriwijaya. Selama ini, sejarawan seperti Dr. Bos dan Monos menganut paham adanya dua wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, Sanjaya dan Sailendra. Mereka beranggapan Sailendra yang penganut Buddha kalah bersaing dan terusir oleh wangsa Sanjaya yang Hindu aliran Siwa. Dimulai dengan adanya ketimpangan perekonomian, serta perbedaan keyakinan antara Sailendra sang penguasa yang beragama Buddha dengan rakyat Jawa yang kebanyakan beragama Hindu Siwa, menjadi faktor terjadinya ketidakstabilan di Jawa Tengah. Untuk memantapkan posisinya di Jawa Tengah, Raja Samaratungga menikahkan putranya Pramodawardhani dengan anak Garung, Rakai Pikatan yang waktu itu menjadi Pangeran Wangsa Sanjaya. Sejak itu pengaruh Sanjaya yang bercorak Hindu mulai dominan di Mataram, menggantikan agama Buddha. Rakai Pikatan bahkan menyerang Balaputra Dewa
yang merupakan paman atau saudara Pramodawardhani. Sejarah Wangsa Sailendra berakhir pada tahun 650, yaitu ketika Balaputra Dewa melarikan diri ke Swarnadipa yang merupakan negeri asal ibunya. Setelah terusirnya Wangsa Sailendra dari Jawa Tengah, Munos beranggapan berakhir pula kekuasaan Sriwijaya atas Jawa selama 1 abad. Munos beranggapan bahwa orang-orang Jawa pengikut Balaputra Dewa merasa terancam dan akhirnya menyingkir, mengungsi ke Jawa Barat untuk mendirikan kerajaan Banten Girang. Hal ini berdasarkan temuan arca-arca bergaya Jawa Tengah pada abad ke-10 di situs Gunung Pulosari, Banten Girang. Sementara itu, sejarawan seperti Purubacaraka dan Buhori percaya bahwa hanya ada satu wangsa, yaitu Sailendra, dan tidak pernah disebutkan Sanjaya Vamsa dalam prasasti apapun. Sanjaya dan keturunannya dianggap masih masuk dalam wangsa Sailendra. Secara tradisional, selama ini kurun kekuasaan Sailendra dianggap berlangsung antara abad ke-8 hingga ke-9 Masehi dan hanya terbatas di Jawa Tengah, tepatnya di dataran Kedu, dari masa kekuasaan Panangkaran hingga Samaratungga. Hal ini sesuai dengan penafsiran Slamet Mulyana yang menganggap Panangkaran sebagai Raja Sailendra pertama yang naik tahta. Akan tetapi, penafsiran paling mutakhir berdasarkan temuan prasasti Socomerto serta kelanjutan Sailendra di Sriwijaya mengusulkan bahwa masa kekuasaan Wangsa Sailendra berlangsung jauh lebih lama, dari pertengahan abad ke-7 hingga awal abad ke-11 Masehi. Dalam kurun waktu tertentu, Wangsa Sailendra berkuasa baik di Jawa Tengah maupun di Sumatera. Persekutuan dan hubungan pernikahan keluarga kerajaan antara Sriwijaya dan Sailendra memungkinkan bergabungnya 2 keluarga kerajaan dengan Wangsa Sailendra, akhirnya berkuasa baik di Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah sekaligus di Sriwijaya, Sumatera. Rahayu Sagung Dumadi Nuwun.